Dunia Naila runtuh seketika saat ia menyadari bahwa istana yang ia bangun dengan peluh dan air mata hanyalah sarang ular yang mematikan. Suaminya, sosok yang ia muliakan sebagai imam surga, ternyata menyimpan api pengkhianat yang membara di balik selimut bersama adik kandungnya sendiri. Di saat dua orang paling ia sayangi itu asyik merajut rencana keji untuk merampas segalanya, mereka tidak sadar bahwa Naila yang selama ini tampak lemah, sebenarnya telah menyiapkan jebakan maut yang siap menyeret mereka ke jurang penyesalan terdalam. Saksikan bagaimana satu demi satu topeng kepalsuan mereka dikuliti habis dalam sebuah konfrontasi yang akan membuat jantung Anda berdegup kencang hingga detik terakhir. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan penuh emosi ini. Kira-kira teman-teman semua sedang menonton dari kota mana saja nih? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Naila duduk termenung di sudut ruang tamu yang biasanya terasa hangat. Namun, sore itu angin yang berembus melalui celah jendela terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Matanya tertuju pada sebuah kotak perhiasan beludru merah yang tidak sengaja ia temukan di laci kerja Eko, suaminya, saat ia sedang mencari penggaris milik Sherly, adiknya yang menumpang tinggal bersama mereka. Hatinya mencelos ketika melihat nota pembelian di dalam kotak tersebut tertulis nama Sherly. Padahal, Eko baru saja mengatakan bahwa keuangan kantor sedang sulit, dan mereka harus berhemat untuk biaya kuliah adiknya itu. Kecurigaan yang selama ini ia tepis sebagai sekadar rasa cemas berlebih, tiba-tiba mencuat ke permukaan dengan kekuatan yang menyesakan dada. Ia teringat bagaimana tatapan mata Eko dan Sherly seringkali bertemu dalam durasi yang terlalu lama saat makan malam. Sebuah interaksi yang dulu ia anggap sebagai bentuk kasih sayang kakak ipar yang tulus. Kini, kotak perhiasan itu menjadi saksi bisu pertama bahwa ada rahasia besar yang sedang disembunyikan di balik dinding rumah mereka yang tampak harmonis. Naila memandangi kotak perhiasan itu dengan tangan gemetar, merasakan seluruh dunianya seolah berputar dengan kecepatan yang menakutkan. Ia segera mengembalikan kotak tersebut ke tempat semula, berusaha mengatur napasnya yang memburu agar tidak menimbulkan kecurigaan saat Eko pulang nanti. Namun ketenangan semu itu hancur ketika ia mendengar suara tawa kecil dari arah dapur, tempat di mana Sherly biasanya menyiapkan camilan sore dengan riang. Naila melangkah perlahan, hampir tanpa suara, mendekati pintu dapur yang sedikit terbuka dan mendapati adiknya sedang berbicara di telepon dengan nada yang sangat mesra. Kata-kata sayang dan terima kasih atas hadiahnya meluncur begitu saja dari bibir Sherly, menghantam pendengaran Naila seperti petir di siang bolong. Ia menyandarkan tubuhnya ke dinding, merasa lemas karena suara di seberang telepon itu terdengar sangat mirip dengan suara berat suaminya yang sedang izin lembur di kantor. Naila menyandarkan tubuhnya ke dinding, merasa lemas karena suara di seberang telepon itu terdengar sangat mirip dengan suara berat suaminya yang sedang izin lembur di kantor. Malamnya, ketika Eko pulang dengan wajah yang tampak lelah, Naila menyiapkan makan malam dengan gerakan mekanis, seolah jiwanya telah pergi meninggalkan raganya. Sherly duduk di meja makan dengan wajah ceria, bahkan dengan berani mengenakan kalung berlian baru yang berkilau di bawah lampu gantung ruang makan. Eko memuji penampilan Sherly dengan nada santai, sementara Naila hanya bisa menunduk, merasakan setiap suapan nasi terasa seperti pasir yang menyumbat tenggorokannya. Ia memperhatikan bagaimana suaminya memberikan perhatian lebih pada pilihan lauk Sherly daripada menanyakan kabar dirinya yang seharian berada di rumah. Jamuan malam itu terasa sangat hambar dan mencekam, penuh dengan kebohongan yang tersusun rapi di balik senyuman palsu yang dilemparkan oleh dua orang yang paling ia percayai. Keesokan harinya, saat Eko sedang mandi dan ponselnya tertinggal di atas nakas, sebuah notifikasi pesan singkat muncul dengan nama kontak yang disamarkan sebagai klien proyek A. Naila yang didorong oleh rasa penasaran yang menyakitkan, memberanikan diri membuka pesan tersebut dan menemukan rentetan foto mesra suaminya dengan Sherly di sebuah kafe pinggir kota. Kalimat-kalimat dalam pesan itu penuh dengan rencana masa depan mereka yang ingin menyingkirkan Naila secara perlahan agar mereka bisa hidup bersama tanpa gangguan. Air mata Naila jatuh membasahi layar ponsel, bukan karena lemah, melainkan karena rasa muak yang sudah mencapai puncaknya melihat pengkhianatan yang begitu terencana ini.
Ia segera mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya ke ponsel pribadinya, menyadari bahwa ia tidak bisa lagi berdiam diri menjadi korban dalam sandiwara yang menjijikan ini. Naila berdiri mematung di tengah ruangan yang sunyi, memegangi bukti fisik tersebut dengan tangan gemetar, sementara logika dan intuisinya mulai berperang hebat. Alih-alih meluapkan amarah yang membakar dada, ia memilih untuk melangkah keluar rumah, mencari udara segar yang bisa mendinginkan kepalanya yang terasa mendidih oleh kecurigaan. Langkah kakinya membawa Naila ke sebuah pusat perbelanjaan yang tenang, tempat di mana ia sering menghabiskan waktu luang sebelum terjebak dalam pengabdian buta sebagai istri. Di sebuah kedai kopi kecil dengan aroma biji pilihan yang menenangkan, ia justru bertabrakan dengan sosok pria jangkung berjas rapi yang tengah terburu-buru. Pria itu adalah Fikri, sahabat masa kuliahnya yang kini dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang teknologi kreatif. Seseorang yang dulu pernah menjadi rival sehatnya dalam kompetisi desain grafis tingkat nasional. "Naila, apakah ini benar-benar kamu?" sapa Fikri dengan nada terkejut sekaligus prihatin. Matanya menatap lekat pada wajah Naila yang sembab dan kehilangan binar matanya yang dulu selalu menyala. Fikri segera memesankan secangkir teh hangat untuk menenangkan kegugupan Naila. Lalu mereka duduk berhadapan dalam suasana yang canggung namun penuh pengertian. Dalam percakapan singkat itu, Fikri menceritakan bagaimana ia terus memantau perkembangan dunia desain dan merasa sangat menyayangkan keputusan Naila untuk berhenti berkarya tepat di saat namanya mulai melambung. Kalimat Fikri yang menyatakan bahwa bakat besar tidak boleh dikubur demi ambisi orang lain seolah menjadi tamparan keras yang menyadarkan Naila dari tidur panjangnya. Fikri menawarkan sebuah proyek kolaborasi besar yang membutuhkan sentuhan artistik Naila, sebuah kesempatan emas yang selama ini selalu ia tunda demi mengurus keperluan rumah tangga Eko dan keinginan Shirley. Pertemuan tanpa rencana ini bukan sekedar reuni lama, melainkan percikan api semangat yang mulai menerangi kegelapan di hati Naila. Sepulang dari kafe, ia melangkah masuk ke rumah dengan perasaan yang jauh lebih tegar, meski hatinya masih menyimpan luka dari temuan bukti perhiasan tadi pagi. Suasana kediamannya tampak sunyi, hanya deru pendingin ruangan yang terdengar konsisten menyapu lorong sunyi menuju kamar utama. Namun, saat ia melintasi area balkon belakang yang tersembunyi oleh tanaman hias rimbun, langkahnya terhenti seketika oleh suara bisikan bariton yang sangat ia kenali. Eko sedang berdiri membelakangi pintu kaca, menggenggam ponselnya dengan erat sembari tertawa kecil yang terdengar sangat intim. Sebuah nada suara yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Naila dengar ditujukan untuk dirinya sendiri. Naila menahan napas, menyandarkan punggungnya pada dinding dingin agar keberadaannya tidak terdeteksi oleh suaminya yang sedang dimabuk asmara terlarang. "Sabar ya sayang, kalung itu hanya permulaan. Nanti kalau proyek ini cair, kita akan pergi berdua saja ke Bali, tanpa gangguan siapapun," ucap Eko, dengan nada yang begitu lembut, namun terasa seperti sembilu yang menyayat sukma Naila. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat mendengar jawaban manja dari seberang telepon yang volumenya cukup keras untuk tertangkap indera pendengarannya. Itu adalah suara Shirley, adik yang selama ini ia lindungi dari kerasnya dunia. Pengkhianatan itu kini bukan lagi sekadar asumsi atau kecurigaan semu, melainkan sebuah kenyataan pahit yang diucapkan langsung oleh lisan orang yang paling ia muliakan. Naila memejamkan mata rapat-rapat, membiarkan air mata kesedihan mengalir untuk terakhir kalinya, sebelum ia mengubah rasa sakit itu menjadi energi yang luar biasa. Ia menyadari bahwa rumah yang ia bangun dengan pengorbanan ini hanyalah panggung sandiwara, dan kini saatnya ia mengambil kendali atas naskah hidupnya sendiri. Naila memejamkan mata rapat-rapat, membiarkan air mata kesedihan mengalir untuk terakhir kalinya, sebelum ia mengubah rasa sakit itu menjadi energi yang luar biasa. Ia menyadari bahwa rumah yang ia bangun dengan pengorbanan ini hanyalah panggung sandiwara, dan kini saatnya ia mengambil kendali atas naskah hidupnya sendiri. Alih-alih melabrak mereka dengan amukan yang sia-sia, Naila melangkah mundur dengan sangat perlahan, memastikan sandal rumahnya tidak menimbulkan suara sedikit pun di atas lantai marmer yang dingin. Ia segera masuk ke dalam ruang kerjanya yang selama ini hanya berdebu, lalu mulai menyalakan laptop lamanya untuk menyusun sebuah dokumen digital rahasia yang ia beri judul Rencana Masa Depan.
Ia mulai mencatat setiap detil kecil, mulai dari jam kepulangan Eko yang tidak wajar, hingga mutasi rekening bersama yang diam-diam banyak mengalir ke akun pribadi Shirley tanpa alasan yang jelas. Keesokan paginya, Naila bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, mengenakan topeng ketenangan yang paling sempurna saat menyiapkan sarapan untuk dua pengkhianat itu. Namun, matanya kini jauh lebih jeli. Ia memperhatikan bagaimana Shirley dengan sengaja memperbaiki tatanan rambutnya saat Eko berjalan melintas di belakangnya. Sebuah interaksi nonverbal yang sangat memuakkan untuk disaksikan. Di sela-sela kesibukannya, Naila diam-diam mengaktifkan fitur pelacak pada perangkat keluarga yang terhubung. Sebuah langkah taktis yang selama ini tidak pernah terpikirkan olehnya karena rasa percaya yang terlalu besar. Ia juga mulai menghubungi bank untuk memisahkan aset pribadinya yang berasal dari warisan orang tua mereka, memastikan bahwa Shirley tidak akan bisa lagi menyentuh sepeser pun uang yang bukan haknya. Benang merah pengkhianatan ini kini sudah berada di tangan Naila, dan ia sedang merajutnya menjadi jerat yang akan mengungkap kebenaran pada waktunya. Setiap senyuman palsu yang ia berikan pada Eko adalah bagian dari strategi untuk membuat suaminya itu tetap merasa aman dalam kebohongannya, sementara Naila sendiri sedang bersiap untuk terbang tinggi meninggalkan sarang yang telah beracun ini. Setiap senyuman palsu yang ia berikan pada Eko adalah bagian dari strategi untuk membuat suaminya itu tetap berasa aman dalam kebohongannya, sementara Naila sendiri sedang bersiap untuk terbang tinggi meninggalkan sarang yang telah beracun ini. Naila memanfaatkan waktu luangnya saat rumah sedang sepi untuk melakukan pemeriksaan mendalam pada tablet keluarga yang sering tergeletak di ruang tengah. Dengan jari yang bergerak lincah, namun hati yang bergetar hebat, ia berhasil menembus lapisan keamanan perangkat tersebut dan menemukan folder tersembunyi berisi foto-foto perjalanan singkat Eko dan Shirley ke sebuah resor mewah bulan lalu. Foto-foto itu memperlihatkan kedekatan yang melampaui batas kewajaran antara seorang ipar. Mereka tampak begitu bahagia di atas penderitaan Naila yang saat itu sedang terbaring sakit di rumah sendirian. Naila segera memindahkan seluruh data tersebut ke dalam penyimpanan awan pribadinya, memastikan ia memiliki salinan cadangan yang tidak bisa dihapus oleh siapapun. Ia juga mulai memperhatikan catatan keuangan perusahaan Eko yang tersimpan di laptop cadangan di ruang kerja suaminya. Naila menemukan bahwa Eko sering menggunakan dana operasional kantor untuk membelikan barang-barang bermerek bagi Shirley, mulai dari tas desainer hingga perawatan kecantikan di klinik ternama. Fakta ini semakin memperkuat tekadnya untuk tidak hanya pergi, tetapi juga menuntut keadilan atas setiap rupiah yang merupakan hasil kerja keras mereka bersama selama bertahun-tahun. Naila merasa seperti seorang detektif di rumahnya sendiri, mencatat setiap percakapan mencurigakan dan menyimpan rekaman suara saat mereka berbisik-bisik di dapur ketika mereka mengira Naila sudah terlelap. Investigasi ini membantunya melepaskan keterikatan emosional yang tersisa, mengubah rasa cintanya yang dulu menggebu menjadi tekad baja yang dingin dan terarah. Ia tidak lagi memandang Eko sebagai pelindung, atau Shirley sebagai adik yang butuh bimbingan, melainkan sebagai dua orang asing yang harus ia hadapi dengan kecerdikan demi masa depan yang lebih bermartabat. Investigasi ini membantunya melepaskan keterikatan emosional yang tersisa, mengubah rasa cintanya yang dulu menggebu menjadi tekad baja yang dingin dan terarah. Ketenangan Naila yang luar biasa belakangan ini mulai mengusik kenyamanan Eko. Pria itu tampak gelisah setiap kali mendapati istrinya hanya menanggapi ucapannya dengan anggukan singkat tanpa banyak bertanya. Eko mencoba mencairkan suasana dengan membawakan sebuket bunga lili favorit Naila. Namun sambutan yang ia terima hanyalah ucapan terima kasih datar tanpa binar kebahagiaan yang biasanya meluap. Di sisi lain, Shirley mulai merasa tidak nyaman karena Naila tidak lagi menuruti setiap permintaannya akan barang-barang mewah dengan alasan sedang melakukan audit keuangan pribadi secara ketat. Ketegangan yang tak kasat mata itu menyelimuti ruang makan malam mereka, membuat denting sendok yang beradu dengan piring terdengar seperti genderang perang yang siap ditabuh kapan saja. "Kat, kenapa sih belakangan ini ketus banget kalau aku tanya soal uang saku tambahan?" Celetuk Shirley dengan bibir mengerucut, mencoba memancing simpati Eko di hadapan Naila. Naila hanya mengangkat pandangannya sejenak, menatap tajam ke arah adiknya dengan sorot mata yang sulit dibaca, seolah ia bisa melihat menembus segala kebohongan yang tersimpan di balik wajah polos itu. Eko yang menyadari perubahan atmosfer tersebut segera berdehem, berusaha menengahi dengan nada bicara yang dibuat sealami mungkin agar tidak memicu kecurigaan lebih lanjut.
Namun, Naila justru memberikan sebuah pernyataan mengejutkan tentang rencana pertemuannya dengan pengacara keluarga untuk membahas pembaharuan perjanjian pranikah yang dulu sempat tertunda. Kabar ini sontak membuat wajah Eko memucat dan genggaman tangan Shirley pada gelasnya mengeras, menyadari bahwa topeng keharmonisan yang mereka bangun selama ini mulai retak akibat langkah-langkah strategis yang diambil Naila secara diam-diam. Kabar ini sontak membuat wajah Eko memucat dan genggaman tangan Shirley pada gelasnya mengeras, menyadari bahwa topeng keharmonisan yang mereka bangun selama ini mulai retak akibat langkah-langkah strategis yang diambil Naila secara diam-diam. Naila tidak memberikan ruang bagi mereka untuk bertanya lebih lanjut. Ia segera beranjak dari meja makan dan mengunci diri di ruang kerja yang kini telah bertransformasi menjadi markas perjuangannya. Dengan napas yang mulai teratur, ia meraih ponselnya dan menekan nomor Fikri, sebuah langkah yang menandai berakhirnya masa-masa ia bersembunyi di balik bayang-bayang kegagalan orang lain. Aku menerima tawaranmu, Fikri. Aku siap kembali ke dunia yang seharusnya menjadi milikku sejak dulu, ucapnya dengan suara tegas yang tidak lagi menyimpan keraguan. Di seberang telepon, dukungan tulus Fikri memberikan kehangatan yang selama ini tidak ia dapatkan dari suaminya sendiri, memperkuat keyakinannya bahwa ia memiliki sandaran profesional yang kuat. Malam itu juga, Naila mulai menandatangani berkas kerjasama digital dan mengirimkan portofolio lamanya yang telah ia perbarui dengan ide-ide segar yang lahir dari kepedihan hatinya. Ia menyusun jadwal keberangkatan dan memindahkan barang-barang pribadinya yang paling berharga secara mencicil ke sebuah apartemen kecil yang ia sewa tanpa sepengetahuan Eko. Di tengah kesibukan itu, ia sempat mengintip dari balik celah pintu dan melihat Eko serta Shirley sedang berdebat sengit dengan suara rendah di ruang tamu. Keduanya tampak panik memikirkan kemungkinan bahwa rahasia mereka telah terendus. Naila hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh kemenangan dari seseorang yang telah berhasil menguasai keadaan sebelum badai besar benar-benar datang menghancurkan segalanya. Keputusan ini sudah bulat. Ia akan membiarkan mereka tetap terjebak dalam rasa bersalah dan ketakutan. Sementara ia fokus membangun fondasi bagi kejayaan yang selama ini ia tunda, demi cinta yang salah alamat. Naila memilih malam peringatan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, sebagai panggung untuk mengakhiri segalanya. Mengundang keluarga besar serta beberapa rekan bisnis terdekat dalam sebuah jamuan makan malam formal yang mewah. Eko tampak sumringah, mengira bahwa perayaan ini adalah bentuk rekonsiliasi setelah ketegangan beberapa hari terakhir. Sementara Shirley tampil anggun dengan gaun sutra yang ia beli menggunakan kartu kredit Naila. Di tengah riuhnya percakapan dan denting gelas kristal, Naila berdiri dengan tenang di ujung meja, memegang sebuah pengeras suara kecil dengan sorot mata yang sedingin es, namun memancarkan kewibawaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Terima kasih telah hadir untuk merayakan akhir dari sebuah kepura-puraan, ucap Naila dengan nada bicara yang stabil, seketika membungkam tawa di seluruh penjuru ruangan. Tanpa ragu, ia menyalakan proyektor yang biasanya digunakan untuk presentasi bisnis, namun kali ini layar putih itu menampilkan rentetan bukti transfer, rekaman suara di balkon, hingga foto-foto kemesraan Eko dan Shirley di resor mewah. Wajah Eko yang tadinya kemerahan karena sukacita, mendadak pucat pasi seperti mayat, sementara Shirley hanya bisa tertunduk lesu saat bisikan-bisikan pedas mulai terdengar dari para tamu yang hadir. Naila tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk membela diri. Ia mengeluarkan sebuah map coklat berisi surat gugatan cerai dan dokumen pencabutan hak asuh atas segala aset yang ia miliki. Di depan semua saksi mata, ia menyatakan bahwa cintanya telah mati bersamaan dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh dua orang yang paling ia muliakan. Perjamuan itu bukan lagi perayaan cinta, melainkan upacara penebasan jiwa naidunu manipulasi yang selama ini menjeratnya dalam kesia-siaan. Perjamuan itu bukan lagi perayaan cinta, melainkan upacara pembebasan jiwa Naila dari belenggu manipulasi yang selama ini menjeratnya dalam kesia-siaan. Sorot lampu kristal yang memantul di mata para tamu seolah menjadi saksi bisu saat Eko berlutut di hadapan Naila, mencoba meraih ujung jemarinya dengan isak tangis yang terdengar sangat dibuat-buat demi menyelamatkan reputasinya di depan rekan bisnis. Shirley pun tak mau kalah. Ia bersimpuh di samping kursi kakaknya, mengeluarkan rangkaian kalimat permohonan ampun yang menyalahkan kehilafan dan usia mudanya sebagai tameng atas segala tindakan rendah yang telah ia perbuat. Namun bagi Naila,
Drama air mata yang membanjiri lantai marmer itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk meluluhkan bongkahan es yang telah membeku di relung hatinya sejak malam di balkon itu. Ia menarik kakaknya dengan tenang, menghindari sentuhan tangan yang kini terasa kotor dan penuh kepalsuan, lalu menatap mereka berdua dengan sorot mata yang kering tanpa sisa kesedihan sedikitpun. Kesempatan untuk kalian berbicara sejak hari pertama kalian merencanakan kebohongan ini di belakangku. Ujar Naila dengan suara yang rendah, namun mampu menggetarkan nyali siapapun yang mendengarnya. Tanpa menoleh lagi ke arah kekacauan yang ia tinggalkan, ia menyambar tas jinjingnya dan melangkah keluar dari rumah megah itu. Membiarkan Eko dan Shirley menghadapi badai kecaman dari keluarga besar yang merasa terhina oleh skandal tersebut. Di luar, udara malam terasa begitu segar dan lapang. Seolah alam semesta ikut menghela napas lega melihatnya lepas dari jerat pengkhianatan yang selama ini menyesakan dadanya. Naila masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu, menutup pintu dengan mantap, dan memberikan instruksi menuju alamat apartemen barunya yang menjadi titik nol bagi kehidupannya yang merdeka. Naila masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu, menutup pintu dengan mantap, dan memberikan instruksi menuju alamat apartemen barunya yang menjadi titik nol bagi kehidupannya yang merdeka. Di balik jendela mobil yang melaju membelah kegelapan kota, ia melihat gedung-gedung pencakar langit yang berkelap-kelip, seolah-olah bintang-bintang sedang turun ke bumi untuk menyambut kepulangannya pada diri sendiri. Pagi berikutnya, ia terbangun bukan oleh suara tuntutan Shirley atau keluhan Eko, melainkan oleh kicau burung yang hinggap di balkon kecil hunian barunya yang sederhana, namun syarat akan ketenangan. Naila menyeduh kopi pertamanya dengan perasaan yang ringan, mengenakan pakaian kerja formal yang selama ini tersimpan rapi di dasar lemari dan memulas wajahnya dengan keberanian yang baru ia temukan kembali. Ia melangkah ke kantor Fikri dengan kepala tegak, disambut oleh deru mesin cetak dan kesibukan kreatif yang selama ini ia rindukan sebagai seorang seniman digital. Fikri menyambutnya di lobi dengan senyuman yang tidak hanya menawarkan keramahan, tetapi juga penghormatan atas ketangguhan jiwa yang telah Naila tunjukkan semalam. Di meja kerja barunya, Naila mulai menumpahkan segala emosi yang sempat terpendam ke dalam sketsa-sketsa desain yang tajam, inovatif, dan penuh makna mendalam tentang kebangkitan wanita. Ia memblokir semua akses komunikasi dari mantan suami dan adiknya, memutuskan untuk tidak membiarkan satupun kata dari mereka mengganggu konsentrasinya dalam membangun kerajaan bisnis yang mandiri. Langkah keluar dari rumah terkutuk itu ternyata menjadi pintu masuk menuju dunia di mana ia dihargai karena kemampuannya, bukan hanya karena ketaatannya sebagai pelayan bagi ambisi orang lain. Naila merasakan setiap detak jantungnya kini berirama dengan semangat produktivitas, membuktikan bahwa kehancuran hanyalah sebuah fondasi baru untuk membangun struktur hidup yang jauh lebih kokoh dan tak tergoyahkan. Naila merasakan setiap detak jantungnya kini berirama dengan semangat produktivitas, membuktikan bahwa kehancuran hanyalah sebuah fondasi baru untuk membangun struktur hidup yang jauh lebih kokoh dan tak tergoyahkan. Namun, ketenangan yang baru ia kecap itu terus terusik oleh upaya sabotase Eko yang merasa terancam dengan kemandirian mantan istrinya yang begitu tiba-tiba. Suatu sore, sebuah surel anonim masuk ke kotak masuk kantor Fikri, berisi fitnah kejam yang menuduh Naila telah mencuri ide desain dari perusahaan lama suaminya untuk proyek kolaborasi terbaru mereka. Tak hanya itu, Shirley pun mulai melancarkan serangan di media sosial dengan mengunggah narasi palsu tentang kakak yang menelantarkan adiknya yang pengangguran, mencoba menarik simpati publik demi menjatuhkan reputasi Naila yang sedang merangkak naik. Naila terduduk di meja kerjanya dengan jemari yang mengepal, merasakan sisa-sisa trauma itu mencoba menariknya kembali ke dalam pusaran rasa bersalah yang keliru. Beruntung, Fikri segera menghampirinya dengan membawa setempuk dokumen hukum yang menunjukkan bahwa seluruh hak cipta desain tersebut telah didaftarkan atas nama pribadi Naila, jauh sebelum pernikahan itu retak. Dengan dukungan penuh dari tim kreatif dan kuasa hukumnya, Naila memilih untuk tidak membalas provokasi murahan itu dengan kemarahan, melainkan dengan somasi resmi yang tegas dan tak terbantahkan. Ia menyadari bahwa badai ini adalah ujian terakhir untuk menguji seberapa kuat akar yang telah ia tanam dalam tanah kehidupannya yang baru. Alih-alih mundur, Naila justru mempercepat peluncuran kampanye brand miliknya, mengubah narasi negatif yang disebarkan Eko menjadi daya tarik bagi para investor yang mengagumi integritas serta ketegasannya sebagai seorang pemimpin wanita.
Tekanan yang diberikan oleh kedua pengkhianat itu justru menjadi katalisator bagi Naila untuk membuktikan bahwa ia tidak lagi bisa dipatahkan oleh kata-kata manis maupun ancaman kosong yang dulu sempat membuatnya bertekuk lutut. Tekanan yang diberikan oleh kedua pengkhianat itu justru menjadi katalisator bagi Naila untuk membuktikan bahwa ia tidak lagi bisa dipatahkan oleh kata-kata manis maupun ancaman kosong yang dulu sempat membuatnya bertekuk lutut. Alih-alih meratap, ia mengubah seluruh energi negatif tersebut menjadi goresan desain yang revolusioner, menciptakan koleksi bertema metamorfosis yang melambangkan perjalanan sehelai sayap rapuh menjadi kepakan elang yang tangguh. Peluncuran perdana brand miliknya di sebuah galeri seni terkemuka mengundang decak kagum dari para kritikus mode dan investor kelas kakap yang selama ini mencari keaslian dalam setiap karya. Nama Naila seketika mencuat ke permukaan, menghiasi sampul majalah bisnis terkemuka bukan sebagai istri dari seorang pengusaha properti, melainkan sebagai sosok visioner yang berhasil membangun kerajaan dari puing-puing pengkhianatan. Pesanan mulai membanjiri situs resminya, membuat studio kecilnya kini harus berpindah ke sebuah gedung perkantoran modern dengan tim yang solid dan profesional di bawah kepemimpinannya. Di tengah kesibukan yang produktif itu, Fikri selalu setia mendampingi, memberikan arahan strategis yang membuat nilai perusahaan Naila meroket dalam hitungan bulan saja. Naila mulai menikmati hasil jerih payahnya, bukan dalam bentuk kemewahan yang dipamerkan, melainkan rasa aman dan kebebasan finansial yang selama ini ia korbankan demi orang yang tidak tahu berterima kasih. Ia kini bisa tersenyum tulus saat melihat bayangannya di cermin, menyadari bahwa setiap luka yang dulu pernah menganga, kini telah berubah menjadi permata yang menghiasi mahkota kemandiriannya. Kesuksesan ini adalah jawaban telak bagi mereka yang dulu meremehkan potensinya, membuktikan bahwa seorang wanita yang telah hancur berkeping-keping tetap mampu menyusun kembali dirinya menjadi mahakarya yang jauh lebih berharga dan berkilau di mata dunia. Sementara Naila melangkah di atas karpet merah keberhasilan, kondisi di seberang sana justru berbanding terbalik, seperti bumi dan langit yang terpisah jauh. Eko yang selama ini mengandalkan koneksi dan modal warisan Naila untuk menambah lubang di perusahaannya, mulai merasakan hantaman keras akibat reputasinya yang hancur setelah skandal perselingkuhan itu tersebar luas di kalangan investor. Satu persatu proyek propertinya dibatalkan secara sepihak, meninggalkan tumpukan utang yang kian menggunung dan menyita seluruh aset mewah yang dulu ia banggakan di depan orang banyak. Keterpurukan ekonomi itu seketika meruntuhkan kemesraan palsu yang selama ini ia jalin bersama Shirley, karena tanpa aliran dana yang melimpah, sang adik ipar mulai menunjukkan tabiat aslinya yang egois. Shirley yang terbiasa hidup mewah dengan fasilitas dari kakaknya, kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit tinggal di sebuah kontrakan sempit dan kumuh setelah apartemennya disita oleh bank. Pertengkaran hebat menjadi menu harian mereka. Shirley menyalahkan Eko atas kemiskinan yang kini mereka alami, sementara Eko menyesali keputusannya melepaskan Naila, yang ternyata adalah sumber keberuntungan dan kestabilan hidupnya. Mereka terjebak dalam lingkaran kebencian yang mereka ciptakan sendiri, saling menyalahkan di tengah kekurangan yang kian mencekik leher. Roda kehidupan telah berputar dengan sangat adil, menempatkan mereka pada posisi yang paling rendah sebagai hukuman atas keserakahan yang membutakan nurani. Kini di saat Naila bersiap untuk ekspansi pasar internasional, dua pengkhianat itu hanya bisa menatap layar televisi dengan rasa iri yang membakar, menyaksikan sosok yang dulu mereka injak-injak, kini terbang tinggi melampaui jangkauan tangan mereka yang kotor. Kini, di saat Naila bersiap untuk ekspansi pasar internasional, dua pengkhianat itu hanya bisa menatap layar televisi dengan rasa iri yang membakar, menyaksikan sosok yang dulu mereka injak-injak, kini terbang tinggi melampaui jangkauan tangan mereka yang kotor. Prestasi Naila mencapai puncaknya ketika ia diundang sebagai pembicara utama dalam Forum Wirausaha Kreatif Dunia di Paris, sebuah panggung impian yang dulu sempat ia kubur dalam-dalam demi kenyamanan domestik yang semu. Di sana, ia memukau ribuan audiens dengan presentasi yang tidak hanya menonjolkan estetika desain, tetapi juga kekuatan narasi tentang pemberdayaan diri bagi mereka yang pernah kehilangan harapan. Keberhasilannya menggayat kontrak kerjasama dengan rumah mode ternama Eropa menjadikan brand miliknya sebagai representasi kebangkitan talenta lokal yang mampu bersaing di kancah global tanpa mengandalkan nepotisme atau kecurangan. Fikri, yang turut hadir dalam acara bergengsi tersebut, memberikan sebuah buket bunga mawar putih sebagai simbol kemurnian niat dan kerja keras yang telah Naila tunjukkan selama ini. Naila merasa hidupnya kini telah utuh secara mandiri.
Ia tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun untuk merasa berharga atau dicintai. Di sela-sela kesibukannya, ia sempat mengintip dari balik celah pintu dan melihat berita keuangan di internet yang menyebutkan bahwa perusahaan lama Eko telah resmi dinyatakan pilot secara total oleh pengadilan. Alih-alih merasa senang di atas penderitaan orang lain, Naila hanya menghela napas panjang, sebuah pelepasan beban emosional yang menandai bahwa ia telah benar-benar melampaui masa lalunya yang kelam. Keberhasilan ini bukan hanya tentang angka di rekening bank atau piagam penghargaan yang terpajang di dinding kantor barunya, melainkan tentang penemuan kembali jati dirinya yang sempat hilang. Ia telah membuktikan bahwa pengkhianatan yang paling menyakitkan sekalipun bisa diubah menjadi bahan bakar untuk mencapai ketinggian yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, menjadikannya mercusuar inspirasi bagi wanita lain di seluruh dunia. Keberhasilan ini bukan hanya tentang angka di rekening bank atau piagam penghargaan yang terpajang di dinding kantor barunya, melainkan tentang penemuan kembali jati dirinya yang sempat hilang. Namun, bayang-bayang masa lalu mencoba mengetuk pintu kaca kantornya yang megah suatu sore, ketika sekretaris Naila mengabarkan adanya 2 orang tamu tanpa janji yang memaksa ingin bertemu. Naila menghela napas panjang, mengizinkan mereka masuk hanya untuk menuntaskan bab terakhir dari drama yang melelahkan ini. Eko melangkah masuk dengan bahu yang merosot dan kemeja lusuh yang tak lagi licin, sementara Shirley mengekor di belakangnya dengan wajah pucat tanpa polesan kosmetik mahal yang dulu selalu ia banggakan. Pemandangan itu sungguh kontras dengan sosok Naila yang kini duduk tenang di balik meja kerja marmer, memancarkan aura otoritas yang membuat kedua tamunya itu tertunduk malu. Naila, tolonglah kami, perusahaan benar-benar habis, dan Shirley sedang sakit karena tekanan hidup yang berat, rintih Eko dengan suara bergetar, mencoba menjual kesedihan demi mendapatkan secercah belas kasihan. Shirley pun memberanikan diri mendekat, mencoba meraih tangan kakaknya dengan isak tangis yang kali ini terasa nyata karena keputusasaan, bukan lagi sandiwara semata. Namun Naila menarik tangannya dengan lembut namun tegas, menunjukkan bahwa jarak sosial dan emosional di antara mereka kini sudah tak terukur lagi oleh air mata. Ia tidak mengeluarkan makian atau pengusiran kasar, melainkan memberikan sebuah kartu nama lembaga bantuan sosial dan pelatihan kerja bagi mereka yang ingin memulai hidup dari bawah. Naila menegaskan bahwa pintu maaf secara personal telah ia berikan demi ketenangan batinnya sendiri, namun pintu rumah dan brankas finansialnya telah tertutup rapat untuk selamanya bagi para pengkhianat. Permohonan mereka datang terlambat, di saat Naila telah memahami bahwa membantu orang yang menghancurkan kepercayaan adalah bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri yang telah berjuang keras untuk bangkit. Permohonan mereka datang terlambat, di saat Naila telah memahami bahwa membantu orang yang menghancurkan kepercayaan adalah bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri yang telah berjuang keras untuk bangkit. Setelah pintu ruang kerjanya tertutup rapat dan bayangan Eko serta Shirley menghilang di balik list, Naila bersandar pada kursi kebesarannya, sembari menatap lembayung senja yang mulai menghiasi cakrawala kota. Perasaan lega yang murni menyusup ke setiap pori-porinya. Sebuah tanda bahwa beban masa lalu telah benar-benar terlepas tanpa menyisakan dendam yang menghambat langkahnya. Di tengah keheningan itu, pintu kantornya kembali terketuk perlahan, dan sosok Fikri muncul membawa 2 cangkir teh hangat dengan aroma melati yang menenangkan jiwa. Fikri tidak banyak bertanya. Ia cukup duduk di hadapan Naila dengan tatapan penuh penghargaan yang selama ini menjadi pilar kekuatan bagi sang desainer dalam meniti tangga kesuksesan. Kamu sudah melewati ujian terberatmu, Naila. Kini saatnya memikirkan kebahagiaan yang bukan lagi tentang pencapaian bisnis semata. Ucap Fikri dengan nada yang jauh lebih dalam dan lembut dari biasanya. Naila tersenyum tulus, menyadari bahwa di balik setiap tantangan yang ia hadapi, Fikri adalah cahaya baru yang konsisten menerangi jalannya, tanpa pernah mencoba menguasai atau membatasi ruang geraknya. Percakapan mereka malam itu mengalir melampaui urusan pekerjaan, menyentuh rencana masa depan yang melibatkan komitmen tulus untuk saling mendukung sebagai pasangan hidup yang setara. Tidak ada janji-janji manis yang berlebihan, hanya sebuah kesepakatan bisu untuk saling menjaga kehormatan dan kejujuran dalam setiap langkah yang diambil bersama. Cahaya baru ini memberikan kehangatan yang berbeda, sebuah cinta yang tumbuh dari rasa hormat dan keselarasan visi, membuktikan bahwa setelah badai yang memporak-porandakan segalanya, Tuhan selalu menyiapkan pelangi yang lebih indah bagi hambanya yang bersabar.
Naila akhirnya menemukan pelabuhan yang sesungguhnya, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut akan dikhianati lagi. Naila akhirnya menemukan pelabuhan yang sesungguhnya, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut akan dikhianati lagi. Di hari peresmian Yayasan Pemberdayaan Wanita yang ia dirikan, Naila berdiri di podium gedung konferensi yang megah, menatap ratusan pasang mata yang mencari secercah harapan dari kisahnya. Ia tidak lagi mengenakan perhiasan pemberian orang lain, melainkan sebuah bros emas berbentuk sayap yang ia desain sendiri sebagai simbol kebebasan jiwa. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, ia membacakan sebuah catatan kecil yang ia tulis di malam-malam tersulitnya dulu. Sebuah pesan yang ditujukan khusus untuk sosok Naila yang dulu hancur berkeping-keping di atas lantai marmer rumahnya sendiri. Jangan pernah takut pada kehancuran, karena terkadang hidup harus meruntuhkan seluruh duniamu hanya untuk membangun sesuatu yang jauh lebih kokoh di atas fondasi kejujuran. Ucap Naila, disambut keheningan yang hikmat dari seluruh hadirin. Pesan moralnya bergema kuat, bahwa pengkhianatan dari orang terdekat bukanlah hukuman, melainkan cara alam semesta memisahkan kita dari mereka yang tidak layak menemani masa depan kita yang gemilang. Ia menutupi pidatonya dengan menekankan bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang membalas dendam dengan kebencian, melainkan dengan membuktikan bahwa kita mampu tetap berdiri tegak, mandiri, dan meraih mimpi-mimpi yang dulu sempat rampas. Saat acara berakhir, Naila melangkah keluar menuju taman yang luas, menghirup udara segar yang terasa begitu manis di paru-parunya. Di kejauhan, ia melihat Fikri yang menantinya dengan senyuman hangat. Sebuah bukti bahwa kesabaran dan integritas akan selalu membuahkan kebahagiaan yang tulus. Naila menoleh sejenak ke arah langit yang biru cerah, membisikkan kata terima kasih pada masa lalu yang telah menempanya menjadi baja. Ia tidak lagi menoleh ke belakang dengan luka, melainkan dengan syukur. Karena tanpa rasa sakit itu, ia tidak akan pernah mengenal kekuatan raksasa yang selama ini tertidur di dalam dirinya. Lembaran lama telah benar-benar tertutup, dan kini Naila melangkah mantap menuju cakrawala baru yang penuh dengan cahaya, cinta, dan kesuksesan yang abadi.